maksud saya menjumpai Ibu kali ini, saya ingin mewawancarai Ibu mengenai tugas saya sebagai CDP. Jadi di modul 3.1 kami mewawancarai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik, siap. Mudah-mudahan semuanya lancar, bisa Ibu jawab pertanyaan Ibu nanti. Iya, baik Bu. Kita mulai ya Bu ya pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau menurut Ibu, jawabannya saya lihat dari sudut pandang moral. Kalau dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dibilang benar lawannya, masalah tersebut bisa dilema etika. Itu aja Bu. Seperti itu ya Bu. Kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus sebagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang saya mana yang benar atau keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak dapat merugikan dari satu pihak. Seperti itu Bu. Ya Bu. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Menemukan penyebab permasalahannya dulu, terus menentukan siapa pelibatnya dan menanyakan kepala sekolahnya terdekat atau dikasih dengan warga sekolah. Seperti itu ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi menyesuaikan dengan peraturan norma berlaku serta menegakkan kepentingan umum. Solusi tersebut bagi secara jangka panjang. Iya, seperti itu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan salah satunya. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata tala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur apa, seperti apa yang Ibu jalankan? Misalnya bisa kita ambil langsung keputusan atau bisa kita ambil dari beberapa langkah untuk kita selesaikan tersebut. Maksudnya ada beberapa item gitu. Kalau memang bisa kita selesaikan hari itu terus. Baik Bu, seperti itu Bu ya. Jadi adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Gimana Bu? Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kita berkomunikasi dulu dengan wali murid atau jadikan permasalahan itu untuk membentuk cari solusinya gimana yang terbaik. Begitu ya Bu, berarti mencari solusi yang terbaik ya Bu. Iya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika?
yaitu menganalisis sebuah permasalahan itu dijadikan suatu pertimbangan menentukan solusi yang tepat atau yang terbaik untuk bersama. Iya, berarti seperti itu ya Bu, mengambil keputusan yang terbaik ya Bu, untuk menyelesaikan masalah. Jadi baik Ibu, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan wawancara dari saya. Saya mohon izin pamit. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi dan wawancara dalam kesempatan selanjutnya. Saya mohon izin pamit ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi begini Bu, maksud kedatangan saya ingin mewawancarai Ibu mengenai tugas saya CGP pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Jadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu terkait dilema etika dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kita mulai ya Bu. Saya mohon izin minta waktunya sebentar ya Bu. Jadi pertanyaan yang akan saya tanyakan selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, pertama saya menjawab pertanyaan dari Ibu Nopi. Terima kasih Bu Nopi telah mendatangi saya, telah mempercayai saya menjawab pertanyaan Ibu Nopi. Alhamdulillah, di sini saya melihat bahwa kasus dilema etika itu benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang sangat terjadi ketika harus memiliki dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan tujuan moral benar melawan benar itu yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Benar. Baik Bu, terima kasih. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Sebelum mengambil keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, pengambilan, menganalisa benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan dan direfleksi. Baik Bu, berarti Ibu melihat faktanya dulu ya Bu, sebelum mengambil keputusan. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisasi benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan lihat lagi keputusan atau direfleksi. Iya, baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan membedah siapa-siapa yang terlibat. Misalnya sifat urgen, mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Oh, baik Bu. Kemudian
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan mengambil keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang diutamakan. Baik Bu, berarti nilai rasa yang diutamakan ya Iya, Bu. iya. Kemudian apakah Anda memiliki, maksud saya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Baik Bu, berarti tidak ada jadwal khusus ya Bu. Seandainya bisa diselesaikan lebih cepat, lebih baik ya, seperti itu ya Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudahkan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat. Orang-orang terlibat adalah orang-orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Baik Bu, seperti itu ya Bu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyaknya menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pilihan yang terlibat. Jadi pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua orang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang telah ditentukan. Baik, berarti setiap keputusan yang telah Ibu ambil berarti harus bisa diterima dengan baik seperti itu ya Bu. Begitu juga dengan Ibu, mungkin dalam mengambil keputusan harus lebih bijak lagi seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas wawancara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu Ibu telah bersedia saya wawancarai pada hari ini. Jadi saya mohon izin ya Bu, untuk kesempatan lain insya Allah kita bertemu lagi ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Nopi. Makasih ya Bu. Sama-sama. Permisi Bu. Iya.